Oke, sudah ada beberapa yang hadir. Siapa ini? Ada Ajis, Tanjung, Nur Salsabila. Oke, Waalaikumsalam. Dari Debbie. Coba suara saya jelas terdengar ya? Waalaikumsalam, Renaldi. Iya, silakan. Ya, coba dulu. Ini bagaimana dengan suara saya? Apa bisa terdengar dengan jelas? Halo. Ya, Debbie sudah masuk. Siapa lagi nih? Irmayanti. Iya, hadir. Oke. Iya. Oh iya, oke, jelas ya, jelas sekali suara saya. Sambil menunggu yang lain, ya. Saya semuanya uji coba OBS-nya ini. Kalau ini agak ringan untuk dipakai karena kita hanya membalasnya lewat chatting di YouTube-nya saja. Iya, silakan yang lain. Kalau presentasinya bisa kelihatan ya? Bisa. Iya, Nur Salsabila, iya Pak, iya, oke, Nur Salsabila. Akan Abdul Aziz, Tundrung, jelas Pak. Ya, mana yang lain? Oke, Mulyawati. Sudah masuk juga. Saya menunggu yang lain lagi. Ini saya menunggu Mulyawati. Sudah berapa orang ini? Sudah berapa orang? Oh, sudah banyak ya. Sudah 10 penonton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, banyak ya. 5 amal tasbih. Iya, hadir Pak. Iya, saya tahu kalau Anda hadir. Namanya sudah muncul. Ya, alhamdulillah jelas Pak dari amal tasbih. Oke, dari siapa lagi nih? Ya, siapa lagi? Hilma 09 hadir. Iya, sudah 11 orang. Iya, betul. Sudah 11 orang. Malah sudah 13 ini. Oke, Desi Permatasari. Oke, selamat datang Desi. Ya, ada Nur Salsabila, ada Irmayanti, ada Karina Mulyawati, Desi Permatasari. Ya. Ini siapa lagi? Iya, Renaldi, Sri Wahyuni. Oke, Sri Wahyuni hadir Pak. Ya, tahu hadir. Ya, Rabiatul Adawiyah. Oke, sudah banyak yang standby. Ya, kayaknya sudah 14 ya, sudah 14 orang. Iya, Nur Hidayah, oke. Baru mulai kah Pak? Iya, baru mulai, menunggu teman-temannya dulu. Ini dari Rabiatul Adawiyah, baru mulai kah Pak? Iya, saya baru mulai ini. Ya. Ini Nur Hidayah hadir Pak, hadir. Iya. Ini sebenarnya ini apa? Saya uji coba. Kalau dengan ini mungkin sedikit agak meringankan. Ya, yang penting suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana menerapkan ini konsep dasar uji hipotesis ya. Saya sudah jelaskan sebelumnya dalam bentuk video, tapi mungkin dalam contoh penerapannya saya harus jelaskan langsung supaya teman-teman nanti tahu. Oke, Khairani Nasir, Muhammad Wahyu. Oke, baru muncul. Siapa lagi? Sudah 16 orang. Sudah 16 orang. Ya. Ya, 16 orang. Nur Hidayah, bagus Pak. Alhamdulillah, berarti bagus sampai di situ ya suaranya ya. Kurniawati, ya, hadir Pak. Selamat datang Kurniawati ya. Khairani Nasir, hadir Pak. Siapa lagi? Zul Asri Rizka ini. Oke, ya, selamat datang ya Zul. Ya, sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oh, sudah banyak ini.
Ya, masih menunggu yang lain. Saya cek dulu berapa orang pesertanya. Kalau tidak salah ada ini. Ada lebih 20 kayaknya pesertanya. Ada lebih 20. Sulasri. Oke. Nah, sekarang begini. Supaya lebih mudah, karena ini statistik memang sulit kalau tidak dijelaskan dalam bentuk video ya. Yang tidak ini silahkan menyimak saja. Apa yang susah di dalam menentukan jenis hipotesisnya? Coba saya mau tanya satu-satu dulu. Silahkan dijawab dulu. Bagaimana yang paling susah? Supaya saya tahu ini yang akan saya jelaskan. Jadi di pertemuan kedua itu kan saya sudah jelaskan konsep dasar pengujian hipotesis. Ya, bagaimana menentukan jenis hipotesisnya, kemudian bagaimana menulis rumusan hipotesisnya, kemudian apalagi bagaimana menentukan uji statistik, kemudian kriteria pengujiannya. Nah, sekarang adik-adik mahasiswa coba dicek dulu apa yang susah sebenarnya, apa yang susah dalam yang menentukan keempat ini. Jadi mulai dari jenis hipotesis, itu kan ada 3 ya, ada deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Kemudian menuliskan rumusan hipotesis H0 H1, apalagi menentukan kriteria pengujian ya, dan menentukan uji statistik. Ya, coba silakan dikomentari dulu kira-kira apa yang sulit dipahami di situ. Ya, silakan menulis dulu apa yang sulit dipahami. Ya, silakan, saya menunggu supaya saya tidak terlalu lama menjelaskan ya. Ya, silakan ditulis di komentar ya, di YouTube, di komentar YouTube-nya apa yang sulit dipahami. Halo, mana orangnya? Silakan. Yang di awal itu yang tentang konsep dasar uji hipotesis, kira-kira yang sulit dipahami itu tentang apa? Ya. Ya, silakan dikomentari. Saya menunggu. Menjawab soal susah, Pak. Iya, oke. Soal apa ini? Jadi nanti kan ada beberapa ya, soal yang mana, apakah jenis hipotesisnya, ini dari siapa? Dari Debbie ya. Ya, untuk menjawab soal susah, Pak, bisa dijelaskan. Oke, berarti nanti saya jelaskan mulai dari bagaimana menentukan, mengetahui jenis hipotesisnya. Ya, yang lain ada? Iya, cara merumuskannya, Pak, karena saya kurang paham di situnya, Pak. Oke, ada yang menjawab soalnya dari amal tasbih. Ya, cara merumuskannya. Oh ya, berarti cara merumuskan hipotesisnya ya. Oh, Kristalara ya, oke. Iya, Pak, baru bergabung. Oke, selamat bergabung Kristalara. Ya, silakan Kristalara, apa yang sulit dalam pengujian hipotesis? Saya tidak akan melaju kepada materi selanjutnya kalau Anda tidak memahami dulu dasar pengujian hipotesis ya, karena itu dasarnya. Jadi sudah ada beberapa ini dari Debbie, itu katanya untuk menjawab soal susah, Pak, bisa dijelaskan. Oke, nanti saya jelaskan cara merumuskannya, Pak. Nah, karena saya kurang paham di situnya. Oke, itu dari amal tasbih. Yang lain mungkin Kristalara mungkin ada yang ini yang ingin ditanyakan ya. Sri Wahyuni, mana Desi? Ayo, sebelum saya jelaskan satu persatu. Ismawati hadir. Oke, silakan bertanya Ismawati. Apa yang sulit dari materi-materi yang saya sudah berikan dalam hal konsep dasar pengujian hipotesis? Kalau uji normalitas nanti belakangan ya. Nanti saya jelaskan kembali itu uji normalitas dalam bentuk video pembelajaran atau dalam bentuk seperti ini nantinya. Oke, silakan Ismawati, mungkin ada pertanyaan. Yang lain dari sisi mananya yang sulit? Silakan. Ini sudah ada 18 orang yang bergabung. Rumusan masalahnya, Pak, susah. Wah, dari Ajis. Oke, siap. Nanti saya jelaskan rumusan masalah, bagaimana menentukan rumusan masalahnya.
Ya, jadi nanti Anda siap-siap dites dulu sampai di mana kemampuan Anda. Jadi ada yang menjawab sudah ada 3 orang ini. Dari Debbie, kemudian dari Amal Tasbi, kemudian dari Abdul Aziz Tunrung. Ya, sudah ada 3 yang mempermasalahkan. Ya. Oke, simbol-simbolnya Pak rumit. Nur Hidayah ya, dari Nur Hidayah. Simbol-simbolnya rumit katanya. Kalau simbol-simbolnya rumit ya tidak usah dibaca, itu tinggal dicontoh saja. Tapi nanti saya perlihatkan bagaimana menulis, bagaimana simbol-simbolnya ya dalam bentuk ini. Oke, simbol-simbolnya Pak rumit, susah dipahami, tidak ada penjelasannya. Oke, Nur Hidayah. Yang lain, Kristalara Sukma, kalau membuat rumusan masalah nanti Pak, adakah penentuan hanya satu rumusan masalah atau 3 pertanyaan? Ini pertanyaan bagus ini. Ya, Nur Hidayah, apa itu C kuadrat? Oke, ya. Muhammad Aldian Akbar hadir. Oke, silakan Aldian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi saya kumpul dulu pertanyaan teman-temannya. Ya, saya kumpulkan pertanyaan teman-temannya. Apakah nanti akan saya jawab secara langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang mau pilih. Jadi yang tidak ditanyakan saya tidak jawab dulu, tapi yang penting-penting dulu, ya. Ya, silakan, masih ada pertanyaan? Kalau begitu rumusan masalahnya Pak susah. Nah, sekarang begini, ya, kalau sudah tidak ada, saya tes dulu, apakah Anda memang baru memahami atau tidak. Didengar baik-baik ya. Misalnya ada contoh begini. Ada penelitian ya, seorang mahasiswa misalnya ingin melakukan penelitian dengan judul penelitiannya hubungan antara motivasi belajar hubungan antara motivasi orang tua terhadap prestasi belajar anaknya misalnya. Jadi ini mahasiswa ingin meneliti apakah ada hubungan antara motivasi belajar yang diberikan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Jadi apakah semakin tinggi orang tua misalnya memberi motivasi, semakin tinggi pula prestasi belajar anaknya. Nah, sekarang biasanya kalau dalam penelitian seperti ini ya, hubungan antara motivasi belajar orang tua terhadap prestasi belajar anak itu ada 3 rumusan masalah. Ya, nah tadi ada Abdul Aziz Tunrung menanyakan rumusan masalahnya Pak susah. Nah, sekarang ada 3 rumusan masalah biasa yang dihadirkan dalam penelitian. Yang pertama, bagaimana motivasi orang tua. Biasanya begitu yang pertama rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana prestasi belajar anaknya. Jadi biasanya kita meneliti itu, kita mau mengetahui motivasi orang tuanya di sekolah tertentu misalnya. Kemudian bagaimana prestasi belajar anaknya. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara motivasi orang tua terhadap prestasi belajar anak. Nah, biasanya begitu kalau penelitian. Jadi kalau survei, ini kan sifatnya survei ya, penelitiannya itu ada 3 rumusan masalah yang dihadirkan. Nah, dari ketiga rumusan masalah ini, bagaimana menentukan rumusan hipotesisnya? Ya, rumusan hipotesisnya. Nah, untuk menentukan rumusan hipotesisnya, Anda harus menentukan dulu jenis hipotesis yang digunakan dari ketiga rumusan masalah ini. Ya, jenis hipotesis yang digunakan. Nah, rumusan masalah pertama, tadi bunyinya begini, bagaimana motivasi orang tua, ya. Itu pertanyaannya pada sekolah X misalnya, ya. Bagaimana motivasi orang tua. Nah, biasanya kalau peneliti itu kan ada namanya dugaan awal atau dugaan sementara atau hipotesis awal. Jadi misalnya begini, motivasi orang tua terhadap anak paling tinggi 75% yang diharapkan. Ya, itu rumusan masalah pertama. Misalnya kita mengambil satu dugaan awal, motivasi belajar orang tua paling tinggi 75% dari yang diharapkan. Nah, ini adalah misalnya adalah hasil observasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saya menyatakan dugaan awalnya adalah motivasi belajar
motivasi orang tua siswa paling tinggi 75% terhadap anaknya, kira-kira itu masuk jenis hipotesis apa? Coba silakan dijawab. Siapa yang bisa jawab? Dituliskan di komentarnya. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira jenis hipotesisnya apa? Kalau saya menyatakan bahwa motivasi orang tua paling tinggi 75% dari yang diharapkan. Itu kira-kira masuk jenis hipotesis apa? Apakah deskriptif, asosiatif, atau komparatif? Ya, silakan dijawab dulu. Akan dijawab apakah masuk jenis hipotesis asosiatif, komparatif. Muhammad Aldian, Nadir Pak, Fatwa Dwi Suci. Dijawab dulu pertanyaannya, ya. Ya. Di sini sudah jelas kehadirannya, ya. Oke, silakan. Ya. Hipotesis deskriptif, Pak. Oke, Hairani sudah menjawab hipotesis deskriptif. Ya, yang lain? Saya menunggu yang lain. Ya, mana yang lain? Mana siapa ini? Ajis, bagaimana Ajis? Ajis Debi yang bertanya tadi, ya Hairani sudah menjawab hipotesis deskriptif. Oke, Amal Tasbih asosiatif, Pak. Oke. Ya, Amal Tasbih sudah ada. Siapa lagi yang lain? Ya, sudah ada hipotesis deskriptif. Ya, Aldian deskriptif. Oke. Ada 2 yang deskriptif ya, baru 1 yang asosiatif. Yang lain silakan. Ya, nanti kita cek apakah benar dia asosiatif, deskriptif, atau komparatif. Karina hipotesis deskriptif, Pak. Ya, yang lainnya? Yang lainnya silakan dijawab. Yang lainnya silakan. Karina menjawab hipotesis deskriptif. Oke. Silakan Hairani, Rabiatul Adawiyah deskriptif, Pak. Wah, ini sudah banyak yang deskriptif ini. Ya, banyak yang deskriptif, asosiatif baru 1 orang. Oke. Deskriptif dari Wahyu, deskriptif, Ismawati deskriptif. Yang lain? Deskriptif. Wah, sudah ini. Deskriptif, Salsabila, Dewi deskriptif. Oke, siapa lagi? Wah, ini diserbu ini siapa? Amal Tasbih. Wah, ini ada yang lain ini. Renaldi hipotesis komparatif. Oke. Nah, oke, saya kira sudah cukup yang menjawab deskriptif, asosiatif, komparatif. Nur Hidayah komparatif. Oke, saya ulangi kembali. Tadi bunyi dugaan awalnya atau H1 ya. Biasanya kan kita katakan H1 dia. Hipotesis penelitiannya adalah motivasi orang tua terhadap anak paling tinggi 75% dari yang diharapkan. Ya, ini ada dari Renaldi kembali hipotesis komparatif, Nur Hidayah komparatif. Nah, sekarang begini. Ini lebih banyak deskriptif ya. Nah, saya ke Amal Tasbih. Mudah-mudahan di monitornya. Amal Tasbih kenapa mengatakan hipotesis asosiatif? Kasih saya alasan dulu. Amal Tasbih. Cukup 1-2 kata saja. Kenapa dia asosiatif? Untuk masalah pertama, motivasi belajar orang tua paling tinggi 75% dari yang diharapkan. Amal Tasbih deskriptif, Pak. Fatwa Dwi Suci deskriptif. Renaldi masih bertahan di komparatif. Nah, sekarang Renaldi kenapa komparatif? Saya tanya dulu Renaldi. Coba dijawab di komentar. Kenapa komparatif? Nah, kasih alasan dulu. 1-2 kata. Renaldi, kenapa komparatif? Kenapa komparatif? Ya kan? Jadi ada Amal Tasbih tadi asosiatif. Ini yang sedikit dulu saya mau tanya ini karena banyak yang deskriptif ini. Ya, kenapa kira-kira komparatif, Renaldi? Ya, silakan dijawab dulu.
Nanti saya beritahu jawaban apa yang paling benar. Silakan. Oh, tidak ada yang bisa memberi alasan kenapa komparatif atau asosiatif dari amal ini dengan Rinaldi. Silakan bertanggung jawab dengan jawabannya dulu. Dipertanggungjawabkan dulu, dipertahankan. Rinaldi bahkan 3 kali nih meyakinkan dirinya bahwa itu adalah komparatif. Oh, tidak ada yang berani menjawab. Oke, kalau begitu. Jadi yang benar, mana-mana Nur Hidayah komparatif. Karena di dalam penelitian ini seorang peneliti menggunakan variabel yang bersifat jamak. Boleh. Tapi itu kalau komparatif ya. Oke, menggunakan variabel yang bersifat jamak. Jamak itu maksudnya lebih dari satu ya. Oke, itu Nur Hidayah. Nur Hidayah mendukung komparatif juga ini memang. Ya. Oke. Nah sekarang begini. Jadi jawaban yang benar sebenarnya adalah kalau saya menyatakan motivasi orang tua terhadap anak paling tinggi 75% diharapkan, itu jawaban yang benar itu adalah dia masuk jenis hipotesisnya deskriptif, ya, masuk ke dalam jenis hipotesis deskriptif, ya. Kita lihat jenis hipotesis deskriptif, ya. Apa ciri-ciri dari jenis hipotesis deskriptif itu? Ya, saya lihat ciri-cirinya dulu. Ya, saya perlihatkan ciri-cirinya. Saya perlihatkan ciri-cirinya. Mana slide-nya? Oke, sudah ada ya, sudah ada slide-nya. Saya perlihatkan ya. Lihatkan dulu konsep dasar uji hipotesis. Bisa kelihatannya. Nah, ini ciri-ciri hipotesis deskriptif. Ini ciri-cirinya. Hipotesis mengenai nilai suatu variabel mandiri tidak dalam bentuk perbandingan atau hubungan. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa motivasi orang tua siswa terhadap motivasi orang tua terhadap anaknya paling tinggi 75% dari yang diharapkan karena dia jenis hipotesisnya deskriptif karena variabelnya mandiri. Jadi tidak ada membahas tentang hubungan khusus untuk rumusan masalah pertama ya. Rumusan masalah pertama tidak ada yang membahas tentang hubungan, apalagi membandingkan atau mencari pengaruh atau mencari perbedaan. Jadi hipotesisnya tentang variabelnya mandiri. Ya, jadi itu ya jawaban untuk yang rumusan masalah pertama. Itu untuk rumusan masalah pertama. Itu jawabannya. Ya. Ya, pada ini seorang peneliti menggunakan variabel jamak. Ada Rinaldi, perbandingan Pak. Ya, karena ada hubungannya antara variabel 1 dan variabel 2. Nah, itu tadi. Jadi saya tadi membahasnya bahwa dia masuk hipotesis deskriptif. Jadi ada ini kenapa deskriptif karena ini baru rumusan masalah pertama. Tadi kan ada 3 rumusan masalah ya. Ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana motivasi belajar anak, yang kedua bagaimana prestasi belajar, dan yang ketiga apakah terdapat hubungan. Ini kan ada 3 ya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama tadi masuk dalam jenis hipotesis deskriptif karena dia melakukan dugaan awal dengan variabel mandiri. Variabelnya itu cuma 1. Ya, variabelnya cuma 1 adalah variabel motivasi. Ya, variabel motivasi. Kalau yang dikatakan komparatif itu kan dia berbicara tentang perbandingan. Nah, di sini kalau rumusan masalah pertama masih dalam bentuk belum masuk kepada perbandingan atau membicarakan antara hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Seperti yang dinyatakan Rinaldi, itu kita belum ke arah itu. Ya, kita belum ke arah itu. Nah, sekarang rumusan masalah kedua. Ya, rumusan masalah kedua prestasi belajar siswa paling tinggi 80% yang diharapkan. Itu kira-kira masuk jenis hipotesisnya deskriptif, asosiatif, atau komparatif.
Kira-kira silakan dijawab dulu. Itu masuk asosiatif, komparatif atau deskriptif? Ya. Kalau prestasi belajar anak paling tinggi 75% atau 80% dari yang diharapkan. Ya, silakan dijawab lagi. Ini kita latihan terus ini. Ini lebih bagus langsung latihan supaya lebih mudah. Ya, lebih mudah Anda menjawabnya. Silakan deskriptif Pak, antara deskriptif ya. Ya, saya sudah jawab tadi deskriptif ya. Oh, amal tasbih masih bertahan di komparatif ya. Masih bertahan di komparatif. Ismawati deskriptif. Nah, jadi nanti lihat kembali. Jadi kalau deskriptif itu tidak berbicara tentang hubungan, ya, tidak menyinggung masalah hubungan atau ini, ya, tidak menyinggung masalah hubungan atau perbedaan atau perbandingan. Ini deskriptif. Jadi ini disiplin paling tinggi sekian persen. Nah, itu adalah deskriptif. Kalau asosiatif seperti ini. Jadi kalau sudah ada jawaban yang memberikan jawaban yang bersifat hubungan, itu masuk asosiatif. Misalnya nih ada pengaruh yang signifikan, ini asosiatif ini. Ya, hubungan atau mempengaruhi. Nah, sekarang kalau rumusan masalah ketiga itu baru masuk jenis hipotesisnya asosiatif. Kenapa? Karena di situ kan menyatakan bahwa terdapat hubungan. Jadi kan nanti kan di rumusan masalah ketiga itu pertanyaannya apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Itu baru masuk hipotesis asosiatif karena dia memberi jawaban yang bersifat hubungan atau pengaruh ya. Itu baru bersifat asosiatif ya. Telah dilakukan, tentukan jenis hipotesisnya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan beberapa kasus ya, ya, soal-soal tentang jenis hipotesis. Ya, saya coba tampilkan lagi, saya ganti. Ada soal-soal UTS ini ya. Ya. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan. Ini salah satu contoh. Oh, ini siapa ini? Kristalara. Bisa diulang rumusan masalahnya, Pak. Tidak usah saya ulang, tapi ini ada soal. Ada beberapa soal ujian UTS. Ini soal UTS. Saya bongkar saja soalnya. Ini ada soal, telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis ya yang menyatakan bahwa ini hipotesis 2 maksudnya. Oh ya, sebentar ya. Masalahnya. Ini nih, bisa kelihatan ya soalnya, bisa kelihatan. Oke. Ini soalnya, telah dilakukan pengumpulan data. Maaf, saya tutup dulu pintu, ribut. Ya, oke. Nah, ini ada soal. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan mahasiswa ketika membaca adalah 3 jam per hari. Nah, sekarang ini ada pertanyaan pertama ini. Tentukan jenis hipotesisnya. Nah, siapa yang bisa menjawab soal pertama? Silakan. Ini banyak soal yang berbeda. Jenis hipotesisnya apa ini? Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan mahasiswa ketika membaca adalah 3 jam per hari. Itu apakah masuk dia deskriptif, asosiatif, atau komparatif? Dari Renaldi, apa bedanya asosiatif sama komparatif? Oh ya, beda. Kalau asosiatif, dia memberi jawaban yang bersifat mempengaruhi atau mencari hubungan. Tapi kalau komparatif, dia memberi jawaban yang bersifat membedakan, mencari perbandingan, begitu. Itu ya Renaldi. Nah, sekarang silahkan jawab ini. Jawab soal yang pertama dulu. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis. Nah, ini
yang menyatakan bahwa daya tahan mahasiswa ketika membaca adalah 3 jam per hari. 3 jam per hari. Kira-kira jenis hipotesisnya apa? Apakah deskriptif, asosiatif, atau komparatif? Ya silakan. Ada yang bisa jawab? Jadi tadi dari Renaldi sudah saya beri penjelasan yang membedakan antara asosiatif dan komparatif itu tadi. Ya silakan, ada yang bisa? Silakan dijawab dulu jenis hipotesisnya apa? Ini telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa ini inti kalimatnya. Ya, daya tahan mahasiswa ketika membaca adalah 3 jam per hari. Sudah ada dari Khairani, Ismayanti. Semuanya menjawab deskriptif. Yang lain? Benar ya, deskriptif. Yang penting sudah ada 2 orang. Ya, kenapa dia deskriptif? Karena variabelnya kan mandiri. Dia tidak bersifat memberi jawaban yang bersifat mencari hubungan, mencari pengaruh, mencari perbedaan, atau mencari perbandingan. Ya. Nah sekarang saya lanjut ke soal berikutnya yang lain ini. Ya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lama belajar dalam jam per hari terhadap prestasi belajar siswa. Ya. Buram. Kristalara, buram Pak, tulisannya di saya. Waduh, bagaimana? Saya kok tidak buram ya? Saya bacakan ya, Kristalara. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lama belajar terhadap prestasi belajar. Jenis hipotesisnya apa? Loh, tidak jelas ya? Tidak jelas, saya perbesar sedikit. Oh, sudah besar sekali. Sudah besar sekali. Masa sih? Mana tadi? Soal kedua. Nah, ini. Kalau tidak jelas saya bacakan. Ya, ini soal kedua. Dilakukan penelitian untuk mengetahui, didengar saja, apakah terdapat pengaruh lama belajar terhadap prestasi belajar. Asosiatif, Renaldi. Soal pertama deskriptif. Benar Renaldi. Khairani asosiatif Pak. Benar. Wah, ini Kristalara deskriptif. Tidak jelas tulisannya Pak. Saya bacakan ya, saya kalau tidak jelas. Ya, dilakukan penelitian untuk mengetahui. Nah, di sini intinya, apakah terdapat pengaruh lama belajar terhadap prestasi belajar? Itu masuk jenis apa? Ya, Nur Salsabila asosiatif. Ya, betul ya, asosiatif. Alhamdulillah jelas nih. Ya, Rabiatul Adawiyah. Oh, katanya sudah jelas dari Rabiatul Adawiyah. Ya, prestasi belajar. Jadi yang benar apa, Rabia? Rabiatul Adawiyah. Yang benar apa? Iya, Sri Wahyuni asosiatif. Ya, jadi yang benar adalah asosiatif. Kenapa? Karena dia memberi jawaban yang bersifat mencari hubungan atau mempengaruhi. Yang kedua, variabelnya paling sedikit 2, ada 2 variabel. Ya, variabel X itu pengaruh lama belajar, variabel Y adalah prestasi belajar. Kita habiskan soalnya sampai Anda paham betul apakah ini jenis hipotesisnya asosiatif, komparatif, atau deskriptif. Nah, ini saya lanjut lagi. Ini seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi kerja guru sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Nah, untuk soal 3. Soal 2 asosiatif, betul. Sekarang soal 3. Apakah dia deskriptif, asosiatif, atau komparatif? Ya, Rabiatul sudah betul ya, soal 2 asosiatif. Sekarang soal 3. Soal ketiga, apakah dia deskriptif, asosiatif, atau komparatif? Anda lihat saja kalimat intinya di mana, kata intinya di mana. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi kerja guru sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Soal 3 komparatif. Khairani menjawab komparatif. Yang lain? Untuk soal 3. Komparatif Pak. Wah, serempak semua ya. Betul, berarti alhamdulillah sudah paham ya.
Kenapa dia komparatif? Di situ ada kata perbedaan. Jadi dia memberi jawaban yang bersifat membedakan. Ya, wah mantap. Serentak menjawab semua komparatif. Jadi mudah-mudahan bisa dapat A semua ini. Ya, mudah-mudahan bisa dapat A semua. Saya lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, dilakukan penelitian untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi belajar siswa paling rendah 40% dari yang diharapkan. Nah, silakan dijawab. Apakah dia deskriptif atau asosiatif atau komparatif? Silakan untuk soal 1, 2, 3 yang keempat ini ya. Jadi dia menyatakan begini, bahwa motivasi belajar siswa paling rendah 40% dari yang diharapkan. Ya, silakan. Apakah dia masuk deskriptif, asosiatif atau komparatif? Iya, lambat masuk chat, Pak. Oh iya ya. Oh, lambat ya, mungkin pengaruh jaringan, tidak apa-apa. Iya, mungkin pengaruh jaringan ya, sehingga chatnya lambat masuk. Ya, silakan dijawab. Ya, memang kelihatan Sri Wahyuni deskriptif, soal 4 deskriptif. Oke, alhamdulillah. Saya yakin ini sudah paham semua. Ya, sudah paham semua. Oh, buru-buru semua deskriptif. Ya. Oke, buru-buru semua menjawab deskriptif. Oke, benar ya deskriptif. Karena bersifat dia mandiri. Ya, kita tes lagi soal yang lainnya. Saya cari lagi. Nah, ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, itu masuk deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Ya, saya beri kesempatan lagi yang menyatakan bahwa terlambat ya, terlambat. Ya, tunggu sampai terjadi perubahan. Oke, asosiatif Pak. Oke, asosiatif. Bahwa motivasi paling rendah. Oh, iya, betul-betul ya, semua menjawab asosiatif. Ada yang lambat mungkin menerima chatnya ya, ada yang lambat, tidak masalah. Kalau lambat menerima chatnya, tidak masalah. Hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Oke, asosiatif, deskriptif, mungkin yang lambat itu menjawab deskriptif. Nah, mudah kan? Mudah menentukan jenis hipotesisnya. Ya, mudah. Yang penting intinya begini. Kalau di dalam pernyataan awalnya itu ada yang menyatakan hubungan atau pengaruh, itu berarti dia masuk jenis hipotesisnya asosiatif. Ya. Tapi kalau di dalam pernyataan itu dia ada yang menyatakan mencari perbedaan atau mencari perbandingan, berarti dia komparatif. Selain itu pasti deskriptif. Jadi kalau deskriptif itu dia tidak membicarakan tentang hubungan, pengaruh, korelasi, mencari perbedaan ya. Itu seperti yang muncul di YouTube itu itu adalah hipotesis asosiatif karena di dalamnya itu ada kalimat, ada kata yang menyatakan hubungan. Ya, ada yang menyatakan hubungan. Ya, saya coba pindahkan lagi, saya carikan lagi soal berikutnya. Nah, ini. Ya, saya tunggu sampai muncul. Ya, masih hubungan. Deskriptif, soal 4 deskriptif. Oke, benar. Soal Rabiatul Adawiyah komparatif. Ya, kita tunggu dulu sampai muncul ini. Saya munculkan lagi soal berikutnya. Ya. Saya munculkan lagi soal berikutnya. Saya munculkan lagi. Ini sudah muncul atau belum ini? Belum ya, belum muncul. Saya cek. Nah, sekarang ini ya. Sekarang ini ada soal, saya bacakan soal berikutnya. Saya lupa sudah soal berapa ini. Suatu penelitian dilakukan untuk melihat
perbedaan kemampuan siswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam sebelum dan setelah diterapkan metode inquiry. Jadi ini ada suatu penelitian dilakukan untuk melihat perbedaan kemampuan siswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam sebelum dan setelah diterapkan metode inquiry. Nah, itu jenis hipotesisnya masuk apa? Ya. Melihat perbedaan. Iya, komparatif, oke. Soal 5 komparatif karena perbandingan, oke. Karena ada kata perbedaan, betul. Ya. Iya, oke, komparatif Pak. Wah, sudah jago semua. Alhamdulillah. Ya, Ismawati komparatif. Rani Nasir komparatif. Karina komparatif. Ya, sudah semua sudah serempak ya. Jawabannya sudah seragam. Nah, kan tidak masalah ya. Tidak masalah apakah dia komparatif ya, asosiatif atau deskriptif. Anda sudah bisa menjawabnya dengan baik. Ya, itu baru masalah jenis hipotesisnya. Ya, komparatif. Oke, kira-kira masih susah menentukan jenis hipotesisnya? Masih ada yang bingung dalam menentukan jenis hipotesisnya? Silakan, ini sudah rame-rame menjawab kooperatif. Wah, ini ada Rusdi nih menjawab kooperatif. Ya, salah tulis ini. Ismawati juga kooperatif, bukan kooperatif tapi komparatif. Ya, jadi bukan kooperatif tapi komparatif. Ya, Zul Asri komparatif Pak, bukan komparatif. Nanti dilihat di di PowerPoint-nya. Asosiatif yang soal 5 Pak. Oke. Ya, Desi Permatasari komparatif. Oke, mantap. Ya. Mantap. Jadi ini kayaknya kita sudah satu visi semua. Oh, nah ini ada Kristalara. Oh iya, soal 5 asosiatif ya, oke. Ini soal 6. Ya, kalau soal 6 sudah, maaf Pak, salah tulis. Harus ya diperbaiki. Nanti kalau ujian diperbaiki. Ya, tulisannya komparatif. Iya, Ismawati sudah memperbaiki komparatif. Sul Asri, Rizka ini komparatif. Oke. Ya, sekira sudah paham ya dari sisi menentukan jenis hipotesisnya. Alhamdulillah jelas Pak, masalah menentukan jenis hipotesis betul, sangat betul sekali. Dari Sri Wahyuni sudah paham. Ya, jadi jelas Pak masalah menentukan jenis hipotesis. Jadi ini sudah sangat jelas bagaimana membedakan. Itu langkah awal dalam menganalisis data. Kalau Anda tidak paham jenis hipotesisnya, nanti Anda bingung. Ya, nanti Anda menentukan rumus mana yang cocok, yang tepat untuk digunakan. Kalau kita tidak mengerti jenis hipotesis, ya di situ inti awalnya. Rumus yang saya maksud di sini adalah uji statistik yang digunakan, ya untuk melakukan inferensi. Ya, istilah Rasukma, hipotesis komparatif ya. Pesan ditarik. Ya, jadi komparatif ya, bukan kompe tapi komparatif. Ya, itu nanti diperbaiki penulisannya ya. Jadi ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah menentukan jenis hipotesisnya, ya, dia komparatif, alasannya kan karena dia memberikan jawaban yang bersifat membedakan atau mencari perbedaan atau perbandingan. Nah, sekarang bagaimana menuliskan rumusan hipotesisnya? H0 dan H1. Baik dalam bentuk kalimat maupun dalam model statistik. Nah, kita tes-tes dulu. Ya. Kita tes-tes dulu pertanyaan nomor 2-nya. Tuliskan rumusan hipotesisnya. H0 dan H1. Nah, untuk menuliskan rumusan hipotesis itu ada tekniknya. Jadi kalau ada soal mengatakan tuliskan rumusan hipotesisnya dalam kurung H0 dan H1, jangan ditulis dulu H0-nya, lebih baik mulai di H1-nya. Kenapa saya katakan mulai di H1-nya? Karena H1 itu adalah menentukan jenis hipotesisnya. Artinya di sini ini adalah H1. Ya, kemampuan melihat perbedaan, untuk melihat perbedaan kemampuan mahasiswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam.
Nah, ini adalah H1. Ya, ini adalah H1. Jadi kita mulai menulis H1-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan H1-nya? Ya, bagaimana cara menuliskan H1-nya? Ada di PowerPoint. Ya, saya coba munculkan kembali dulu PowerPoint-nya. Saya munculkan dulu PowerPoint-nya ya. Saya munculkan kembali PowerPoint-nya. Mana PowerPoint-nya? Kayak ini. Ya, oke. Saya cek apakah sudah muncul PowerPoint-nya. Ditunggu dulu, saya munculkan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya saya munculkan. Ya, ditunggu. Oke. PowerPoint-nya sudah muncul ya? Ya, tunggu dulu PowerPoint-nya apakah sudah muncul atau belum. Ya, oke, saya sudah munculkan PowerPoint-nya. Saya maju ke menuliskan rumusan hipotesis ya. Nah, tadi di soal itu kan menyatakan bahwa perbedaan ya, dia komparatif. Kalau begitu kita cari dia yang bersifat komparatif ya. Mana yang bersifat komparatif? Komparatif tapi dia uji dua pihak ya. Bagaimana menuliskan rumusan hipotesisnya? Untuk komparatif ya. Yang bersifat ya ini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Oh, mengalami buffering ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Iya. Ya, ini agak rumit ya. Lihat dia ya, Pak. Ya. Saya menunggu sampai muncul hipotesis komparatif. Ya, oke, sudah muncul. Ya, sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumusan hipotesis? Jadi untuk menentukan rumusan hipotesis itu ada H0 dan H1 ya, ada H0 dan H1 ya. Untuk H0 dan H1-nya itu biasanya kita tentukan dulu dari H1-nya. Ya, dari H1 itu bagaimana menentukan H1-nya, ini tadi yang soalnya. Ya, tadi ada soal menyatakan bahwa suatu penelitian dilakukan untuk melihat perbedaan kemampuan siswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Ya, sebelum dan setelah diterapkan metode inquiry. Nah, karena dia hipotesisnya komparatif, menuliskan rumusan hipotesisnya itu ya kita lihat bagaimana dalam bentuk kalimat. Kalau dalam bentuk kalimat, H1-nya itu ada pada soal ini. Jadi H1-nya itu tinggal munculkan saja kata terdapat ya, munculkan saja kata terdapat. Ini ada petunjuk ya. Jadi H0, jadi ciri-ciri yang kalau bersifat komparatif dia untuk menuliskan rumusan hipotesisnya H0 H1-nya
itu kita buat dulu di apa namanya? Kita buat dulu di H1-nya ya, H1 dulu. Ya, tinggal tambahi kata ada perbedaan ya. Kemudian tidak ada perbedaan. Itu kalau kita ingin menuliskan rumusan hipotesisnya. Ya, itu kalau kita ingin menuliskan rumusan hipotesisnya. Nah, sekarang begini, saya coba ganti lagi soalnya kembali, saya munculkan kembali soalnya ya. Kembali soalnya. Kita tunggu dulu. Kita munculkan lagi soalnya kembali. Lama masuk komentarnya Pak. Ya, jaringan ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Nanti disetin lagi supaya tidak lambat. Ya, itu dari sini ya, dari komputer saya sebenarnya. Ya, sehingga jaringannya lama masuk. Oke. Ya. Ini juga lama berubah ya, lama terjadi perubahan karena koneksi ya, koneksi internet ya. Ini saya coba pakai OBS ya, saya coba pakai OBS. Renaldi Dalok, lama masuk komentarnya Pak ya. Oke ya, kita menunggu perubahannya lagi. Saya menunggu sampai terjadi perubahan. Nah, sekarang begini, nah ini ya, muncul soalnya kembali. Tugas Anda ada yang bisa menuliskan H1-nya dulu. H1. Ya, ada nggak yang bisa menuliskan H1 dulu? H1 dulu. Oh, ini sudah 1 jam lebih ya kita di depan ini. Ya, atau begini. Nanti pertemuan berikut ya, di sesi-sesi akhir kita akan latihan lagi ya, latihan menentukan rumusan hipotesis. Tapi silakan pelajari dulu video dalam menentukan rumusan hipotesis ya, baik dalam bentuk kalimat maupun dalam dalam bentuk statistik. Tadi ada yang bertanya, Pak, lambang-lambangnya katanya sulit ya. Sulit dipelajari ya, lambang-lambangnya katanya sulit dipelajari. Nanti kita ini ya, pertemuan berikutnya insya Allah itu kita akan mencoba latihan lagi menuliskan rumusan hipotesisnya beserta uji statistik yang digunakan ya. Tapi nanti untuk pertemuan berikutnya minggu depan saya persiapkan juga videonya sambil Anda pelajari yang PowerPoint yang saya sudah bagikan dan yang saya sudah jelaskan. Nanti Anda mempelajari minggu depan, kita latihan lagi ya, kita latihan untuk menentukan rumusan hipotesis dan kriteria pengujian serta uji statistik yang digunakan ya, supaya jauh lebih mudah bagi Anda untuk menentukannya ya. Saya kira demikian untuk materi ini ya, cukup menentukan jenis hipotesis itu sudah luar biasa bagi Anda. Kalau sudah memahami, insya Allah itu akan lebih mudah memahami selanjutnya ya. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini ya. Silakan diulang-ulangi lagi kembali materi PowerPoint yang saya sudah upload yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya dipelajari. Minggu depan kita diskusikan lagi ya. Kalau tidak sempat dalam bentuk live streaming seperti ini, nanti kita dalam bentuk kolom komentar di add link ya, di add link untuk dipelajari ya. Ya, ada juga dari Nurmi Amir, ada juga siaran ulangannya Pak.
Ya, ini nanti saya upload ya. Nanti saya upload kembali rekamannya. Saya upload kembali rekamannya di YouTube ya, di YouTube apa di adlink ya, di adlink linknya ya, di adlink linknya nanti saya upload kembali. Oke. Ada Rina Tamia Putri. Wah, ini Rina Tamia Putri baru bergabung ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting nanti diputar ulang ya pada saat saya upload hasil rekamannya di apa namanya? Di adlink ya. Nanti hasil rekamannya saya upload di adlink apa link YouTube-nya saya upload di adlink. Silakan Anda memutar ulang ya hasil rekaman YouTube-nya ya. Oke, saya kira demikian. Silakan belajar kembali, dibaca-baca saja, dipahami tidak dipahami tetap dibaca ya. Nanti kita jelaskan ya secara detail ya. Oke, sekira demikian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.